Kembali lagi bersama kami di Portal Politik. Kali ini kita akan membahas sebuah informasi yang cukup mengejutkan kita semua terkait Gibran Rakabuming Raka yang berpotensi besar batal dilantik jadi wakil presiden. Ini tentunya akan melahirkan sebuah gejolak politik yang sangat tinggi di Indonesia jika hal ini terjadi. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Gibran merupakan wakil presiden yang sah dipilih oleh rakyat dan KPU pun mengesahkan Gibran Rakabuming Raka. Namun ada beberapa kabar yang beredar disebutkan bahwa beberapa kandidat sudah siap menggantikan Gibran. Ini artinya ada potensi dan ada upaya gerakan untuk mengintervensi demokrasi yang memang sudah tertata dengan baik dan benar ini. Kita semua terheran-heran kenapa ada usulan Gibran bakal batal dilantik jadi wakil presiden. Ini tentunya, saya ulangi, akan melahirkan sebuah gejolak yang sangat tinggi di perpolitikan dalam negeri dan semoga hal tersebut tidak terjadi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tanggal pelantikan semakin dekat dan isu-isu seperti ini semakin kencang berhembusnya. Tanpa berlama-lama langsung kita simak pemaparan langsung dari para ahli. Adalah memenuhi undangan Pak Eros Jarot. Kalau nggak salah pada tanggal 18 atau 19 Pak, saya lihat di berita itu, Iya. Anda diundang Budayawan Eros Jarot dan Anda sampai ke sana, datang ke sana lalu berkumpul dengan sejumlah tokoh. Iya. Diceritakan Pak, apa itu yang terjadi di sana? Adakah kaitannya juga dengan Pak Jokowi di akhir pemerintahan atau apa? Jadi saya diundang waktu itu, yuk kita makan-makan di dapur Bude gitu, dapur Bude Oke, rumah makan Kudus, di enak. di Mana itu? teras Bude di Jakarta Selatan. Di teras Bude, Jakarta Selatan. Ya enak gitu. Saya ke sana. Ya, saya kira sudah dirilis ya oleh Refli Harun, tapi Muncul di podcast ya di podcastnya. Tapi saya ingin mendengarkan dari Bapak seperti apa Ya persisnya. benar. Jadi pada waktu itu gini, Pak Jokowi ini seharusnya di-impeach menurut mereka. Kata teman-teman yang hadir Kata itu. teman-teman sekarang ini situasi di masyarakat sudah matang. Mereka ini diskusi yang ada Eros Jarot, Antoni Budiawan, Refli, Said Didu, macam-macam lah, banyak lah. Itu ada saya lihat Bambang Harimurti, ada Lukas Suarso, segala macam. Dan sebagainya. Saya katakan kalau impeachment tidak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bapak sampaikan ke mereka. Iya, karena begini, impeachment itu kan harus disusun dulu oleh sepertiga anggota DPR. Ini salahnya di impeach. Sudah itu nanti harus ada sidang 2/3 yang hadir. Kalau sidang 2/3 aja misalnya tidak hadir karena pendukungnya Pak Jokowi lebih dari 80% saat ini, tidak hadir sidang, tidak ada impeachment. Habis itu kalaupun sidang bisa hadir harus ke MK. Di MK itu diberi waktu 90 hari. Padahal ini sudah kurang 6 minggu. Iya, nggak nyampe 1 bulan lagi. Tidak mungkin impeachment. Gitu. Sehingga apa? Kalau begitu, biar ada peradaban baru, ya mundur saja. Seperti Pak Harto dulu tidak perlu impeachment. Gitu. Penjelasan yang bisa saya berikan. Itu sebabnya salah satu kesepakatan mereka itu adalah mundur Pak Jokowi. Gitu, iya. Gitu ya. Lalu sudah itu terus gimana? Mau dibiarkan gitu? Nah, ada usul nanti urusan pidananya bisa diurus sesudah serah terima. Sesudah berganti presiden, karena hukum itu kan kalau pidana kan daluarsanya 18 tahun. Di mana urus apa yang mau ya kalau ada tindak pidana apa misalnya terlibat korupsi, penyuapan, terlibat ya di situ. Kalau di kalimatnya itu kan terlibat, bukan melakukan. Bukan melakukan. Terlibat. Nah, penyuapan dan sebagainya, dan apa misalnya materi utamanya, saya kira di dalam pelaksanaan undang-undang anggaran dan keuangan negara itu sudah diuraikan oleh Pak Antoni Budiawan dengan sangat jelas, juga oleh Gatot Nurmantio, di mana pelanggaran-pelanggaran pidananya, tapi waktu itu kan ditutup terus, begitu ini dijelaskan. Nah itu besok dibuka pelan-pelan, bukan karena dendam, ini membangun peradaban ke depan. Bernegara yang bagus tuh bagaimana agar semuanya bertanggung jawab. Kemudian ada lagi misalnya masalah Gibran. Bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Tidak bisa secara politik, saya bilang. Atas dasar apa Anda Gibran tidak dilantik? Dilantik aja. Secara politik pasti Pak Prabowo akan terganggu karena pelantikan itu satu paket.
iya kan? Iya kan? Kalau gitu gimana? Ya udah nanti aja. Sesudah dilantik baru diambil langkah-langkah. Itu kata Pak Mahfud ke teman-teman itu, ke mereka? Ya mereka semua bicara begitu akhirnya. Tapi saya katakan jangan mengganggu Pak Prabowo, biar dilantik aja dulu. Nanti sesudah itu kita hitung-hitungan gitu tentang ini. Istilahnya ya membuat negosiasi baru untuk membangun keadaban kita di dalam bernegara itu. Ada lagi yang muncul di situ. Hati-hati. Tanggal 16 Oktober ini akan ada pemilihan ketua MA. Oh iya betul. Nah ini sudah ada yang mengatakan ini sudah lakukan pendekatan seorang kemarin yang mengadili Kaisang yang vonisnya tidak masuk akal itu sekarang mendapat dukungan dari tanda petik, saya tidak tahu benar atau tidak, kelompok pendukung istana. Hati-hati agar kedepannya MA, Mahkamah Agung itu lebih baik, karena bagaimanapun putusan tentang Kaisang itu sampai sekarang itu tidak ada yang menjelaskan dari Mahkamah Agung, entah hakimnya, entah jubirnya, hanya jawabannya hakim itu independen, tidak boleh diganggu gugat, kan gitu. Padahal itu salah gitu. Nah kalau begitu ini apa? Moral, iya kan? Permainan politik. Nah, sangat bahaya kalau hukum itu dijadikan